Halo semuanya, kembali lagi bersama ID Stack dan kali ini kita akan memulai seri tutorial untuk membangun REST API menggunakan Laravel 8. Dan di dalam REST API ini juga kita akan membahas tentang bagaimana menulis secara clean code atau memanfaatkan exception, dan juga bagaimana menerapkan response JSON, di mana response JSON ini akan kita gunakan di dalam klien dengan teknologi Vue.js 3. Dan nantinya kita juga akan lanjutkan untuk memanfaatkan Laravel Passport untuk autentikasi berbasis token. Dan sebelum itu pastikan teman-teman sudah menginstal beberapa software yang akan digunakan seperti Exam untuk web servernya. Teman-teman bebas bisa menggunakan arsitektur web server apapun. Kemudian kita akan menggunakan Composer untuk proses instalasi dari Laravelnya. Dan untuk menggunakan Vue.js juga teman-teman perlu menginstal Node.js, dan kita akan menggunakan versi LTS-nya. Jadi teman-teman bisa unduh versi LTS. Dan untuk text editor saya di sini menggunakan Visual Studio Code, dan jika ingin mengetahui bagaimana konfigurasi yang saya gunakan, teman-teman bisa cek di channel ID Stack tentang Visual Studio Extension yang digunakan oleh ID Stack. Oke, jika sudah dipersiapkan, kita akan mulai dengan menginstal framework Laravel di sini, di mana kita bisa cek di dalam dokumentasi dan di bagian Getting Start, bagian Deployment. Kemudian kita bisa lihat di bagian Server Requirements, Laravel 8 membutuhkan PHP versi 7.3 ke atas. Kemudian beberapa extension juga perlu kita aktifkan atau belum ada, atau jika belum ada kita perlu menginstalnya. Dan pada saat teman-teman menggunakan Exam, WEM, atau MEM, sebenarnya sudah disediakan secara otomatis, jadi kita bisa langsung pakai. Oke, kita bisa kembali lagi ke menu dokumentasi di sini bagian Installation. Mungkin sedikit berbeda juga, sedikit terlihat lebih kompleks atau lebih banyak pilihan. Teman-teman bisa memulai dengan menggunakan macOS, Windows, Linux berbasis Docker, semuanya menggunakan Docker. Dan jika kita menggunakan via Composer, kita bisa langsung cek di bagian Installation via Composer. Dan seperti biasa kita akan mengetikkan perintah Composer create project, dan kita akan akses nama package-nya yaitu Laravel/Laravel, kemudian nama dari aplikasi yang akan kita bangun. Nah, apa sih yang akan kita bangun juga di sini? Kita akan coba membuat sedikit sederhana, yaitu membuat pencatatan pemasukan dan pengeluaran biaya, yang mungkin ini sangat membantu juga untuk teman-teman men-tracking biaya teman-teman. Jadi kita bisa langsung mulai untuk membuat service-nya terlebih dulu atau membangun REST API-nya menggunakan Laravel 8. Di sini saya coba masuk ke directory code yang sudah saya buat foldernya di dalam user ID Stack, dan di sini saya coba ketikkan perintah Composer untuk memastikan bahwa kita sudah menginstal Composernya. Dan untuk menginstal Laravelnya itu sendiri kita akan mengetikkan Composer create project, kemudian kita pilih Laravel/Laravel, dan nama projectnya adalah akun API. Kita bisa tekan enter dan tunggu proses instalasinya selesai. Di sini teman-teman juga bisa melihat kita akan mengunduh versi Laravel dengan versi 8.5.2, dan pastikan teman-teman juga terhubung dengan internet untuk melakukan proses instalasi Laravelnya. Oke, proses instalasinya sudah selesai, dan mungkin kita bisa buka folder projectnya menggunakan Visual Studio Code, dan kita coba buka code dari project akun API. Oke, projectnya sudah kita buka di dalam Visual Studio Code, dan sebelum kita lanjutkan pastikan teman-teman sudah menyediakan database. Jadi teman-teman bisa buka melalui phpMyAdmin atau menggunakan CLI untuk membuat suatu database yang akan kita manfaatkan untuk project kali ini. Di sini karena saya menggunakan Exam, jadi untuk hal sederhana saya menggunakan Exam. Di sini saya akan mengaktifkan MySQL untuk menggunakan database-nya, dan kita coba masuk
ke dalam SQL dan saya sudah menyediakan database dengan nama laravel_akun. Jadi teman-teman sediakan nama databasenya dan kita akan coba daftarkan atau kita hubungkan Laravel akun ini ke dalam project Laravel yang baru saja kita install. Cara agar Laravel terhubung dengan database yang sudah kita buat, teman-teman tinggal buka file .env atau file environment-nya, di mana di sini kita akan menemukan bagian DB database, DB username, dan DB password. Dan tentu saja DB connection atau database yang kita gunakan adalah MySQL karena di Laravel sendiri mensupport beberapa jenis database seperti SQLite, Postgre, atau MySQL atau Microsoft SQL Server. Dan karena kita menggunakan MySQL, jadi kita akan biarkan MySQL saja. Oke, nama databasenya kita sudah sediakan yaitu Laravel account dan username-nya itu root dan passwordnya saya tidak mendefinisikan, jadi kita biarkan kosong seperti ini. Dan mungkin kita akan ubah juga app name-nya yaitu Laravel akun atau mungkin akun saja seperti ini. Kita bisa save dan di sini kita sudah berhasil menghubungkan Laravel dengan database-nya. Tinggal kita akan membuat desain tabel yang diperlukan untuk proses pencatatan transaksi, apakah itu berjenis pemasukan atau pengeluaran, dan kita juga akan sekaligus mengenerate model atau suatu kelas yang dapat melakukan proses create, read, update, dan delete dengan memanfaatkan Eloquent dari fitur Laravel itu sendiri. Nah, caranya mudah sekali. Kita akan selalu menggunakan terminal untuk membuat suatu file, kelas, atau beberapa fitur lainnya yang dimiliki oleh Laravel dengan perintah PHP Artisan tentunya. Jika teman-teman lihat di sini banyak sekali pilihannya, dan untuk membuat suatu model kita akan menggunakan perintah make dan dengan opsi model. Jadi kita akan membuat Eloquent model class dan tentu saja kita akan sekaligus membuat file migration-nya. Jadi kita tidak perlu lagi dengan cara melakukan manual, kita masuk ke dalam folder app, HTTP, atau model, maksudnya di directory models, kita klik kanan new file dan kita buat kelasnya. Itu tidak kita lakukan secara manual, tapi kita akan memanfaatkan perintah artisan. Jadi di sini kita coba hapus terlebih dahulu. Kita akan coba jalankan PHP artisan make model dengan nama transaction, dan karena kita akan buat secara otomatis file migration-nya, di mana migration ini merupakan file untuk mendesain tabel tanpa perlu kita menggunakan aplikasi seperti PHP SQL atau DB client lainnya. Jadi akan secara otomatis membuat struktur tabel di dalam database dengan menggunakan Laravel itu sendiri. Kita tambahkan flag strip M atau opsi atau pilihan dengan menambahkan migration juga, dan kita tekan enter. Nah, di sini kita berhasil membuat model beserta migrations dengan nama transactions table. Atau secara otomatis Laravel ini juga akan membuat struktur tabel dengan nama transactions. Untuk posisi modelnya sendiri teman-teman bisa melihat di sini terdapat folder models, dan baru saja kita melihat terdapat file transaction.php yang merupakan models. Oke. Dan di sini di dalam database migrations terdapat kelas untuk membuat suatu tabel dengan nama transactions, dan kita akan definisikan kolomnya di bagian sini atau di method create. Oke, jadi kita akan desain terlebih dahulu kolom apa saja yang akan kita gunakan. Yang akan kita gunakan adalah tabel transactions ini, dan kolomnya mungkin kita akan berikan kolom dengan jenis string. Mudah sekali, kita akan menggunakan variable table, di mana variable table ini merupakan instance dari kelas blueprint, dan kelas blueprint ini dapat mendefinisikan beberapa jenis kolom seperti string. Jika akan berisikan varchar, kita akan berikan nama kolomnya itu title untuk menyimpan
judul dari transaksinya. Kemudian di sini kita akan gunakan tipe double untuk menyimpan nominal seberapa banyak nilai yang dikeluarkan atau yang kita dapatkan. Kita akan gunakan dengan amount, dan double ini bisa menyimpan nilai real atau bilangan yang memiliki koma. Tapi di sini kita akan isikan dengan menggunakan integer saja. Dan selanjutnya kita juga akan mencatat waktu transaksinya. Di sini kita akan gunakan jenis timestamp dan kita akan berikan nama kolomnya itu time, dan secara default kita akan berikan dengan isian now. Jadi sebenarnya time ini adalah waktu pada saat kapan kita melakukan transaksi, dan jika memang transaksinya dilakukan pada saat itu juga, kita akan memberikan inputan default yaitu now, di mana now ini merupakan helper dari Laravel yang menampilkan nilai bertipekan timestamp. Oke, selanjutnya kita juga akan membuat suatu tabel enum, di mana tabel enum ini merupakan atau kolom enum ini merupakan kolom yang hanya bisa diinputkan suatu nilai yang kita definisikan. Jadi nama kolomnya adalah tipe. Dan apa saja sih yang bisa kita simpan di dalam type ini? Yaitu expense, pengeluaran maksudnya, atau revenue, pemasukan atau pendapatan. Jadi nantinya tabel transaksi ini sekaligus akan menyimpan apakah transaksi ini merupakan pendapatan atau pengeluaran. Jadi kita akan bedakan dengan tipe seperti ini untuk memudahkan proses query pada saat mencari seluruh tracking data pemasukan atau seluruh tracking pengeluaran. Seperti itu. Jadi dan method timestamps ini dua kolom yang dibuat secara otomatis oleh Laravel untuk mencatat kapan data itu dibuat dan kapan data itu melakukan update. Jadi hanya pencatatan waktu saja. Dan kolom-kolom yang akan kita gunakan atau yang harus kita inputkan nilainya, yaitu harus mengisi judul dari proses transaksi, berapa nominalnya, kapan itu dilakukan, dan jenisnya pengeluaran atau pendapatan. Jadi sederhananya seperti itu. Dan agar dapat kita menginput, mengupdate data yang ada di dalam tabel transactions ini menggunakan model dari Laravel, kita perlu mengubah isian dari model itu sendiri, di mana kelas modelnya teman-teman sudah bisa lihat terdapat di folder models, di file transaction.php. Di sini kita harus definisikan kolom-kolom apa saja yang perlu atau yang bisa kita inputkan nilainya dengan menggunakan Eloquent. Caranya kita akan panggil protected property available, dan kita akan berikan nilai nama-nama kolom yang bisa kita inputkan. Tentu saja nama kolom ini mereferensikan kolom yang sudah kita buat di dalam migrations milik transactions itu sendiri. Di sini ada title, amount, time, dan type. Jadi kita perlu definisikan juga di dalam variable. Terdapat title, amount, time, dan type. Mudah sekali seperti ini. Dan jika sudah, kita coba import desain dari migration yang sudah kita buat ke dalam database yang baru saja kita sudah hubungkan dengan Laravel. Dan cara mengimport desain migration ini ke dalam database, kita akan menggunakan perintah artisan lagi. Dan untuk menggunakan artisan, teman-teman bisa menggunakan command prompt, terminal. Dan untuk shortcut membuat atau membuka terminal ini, teman-teman bisa lihat di bagian terminal sini. Kita bisa pilih new terminal atau di dalam view. Kemudian terdapat menu terminal di sini. Jadi teman-teman bisa gunakan terminal yang ada di dalam Visual Studio Code tanpa membuka window baru atau aplikasi terminal sendiri. Oke, di sini kita akan ketikkan perintah PHP artisan migrate untuk bisa kita import desain database yang sudah kita buat.
Atau kita bisa tambahkan opsi fresh jika sebelumnya di dalam database tersebut sudah ada desain tabel. Nah, karena saya sebelumnya sudah mencoba dan ingin menghapusnya terlebih dahulu, kita bisa gunakan opsi fresh seperti ini. Kita bisa tekan enter. Tentu saja di sini kita mengalami error bahwa hostnya tidak kita temukan. Oke, hostnya tidak kita kenali karena jika kita lihat di dalam file env, di sini terdapat db host dengan hostnya itu MySQL. Harusnya kita inputkan dengan localhost seperti ini. Jadi terdapat dua variabel host sekarang di Laravel 8 dan kita akan menggunakan localhost di atas karena kita tidak menggunakan service Docker dan kita menggunakan exam. Jadi db host dengan menggunakan IP localhost ini yang akan perlu kita aktifkan, dan db host yang menggunakan MySQL ini kita bisa nonaktifkan atau ya teman-teman bisa bebas mengubah MySQL ini menjadi IP yang ada di atas atau memberikan dengan nama localhost. Tapi kita akan biarkan db host ini menjadi MySQL dan tinggal kita aktifkan saja komentar yang ada di atas. Oke, seperti ini. Dan kita coba jalankan perintah artisan migrate lagi. Kita tekan enter. Oke, dan teman-teman bisa melihat kita berhasil melakukan proses migrate dari beberapa tabel yang disediakan oleh Laravel. Karena tentu saja selain tabel transaction, kita juga memiliki beberapa kelas migration seperti untuk tabel users, tabel password resets, dan file jobs table. Jadi ini juga akan diimport ke dalam database yang sudah kita buat. Nah, untuk melihatnya mungkin kita bisa buka melalui phpMyAdmin atau menggunakan command prompt-nya. Di sini kita coba masuk ke dalam use Laravel account. Kemudian kita coba cek show tables. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Terdapat beberapa tabel seperti file jobs, migrations untuk mencatat apa saja tabel yang sudah masuk melalui migration. Kemudian ada tabel password resets, transactions yang baru saja kita buat, dan users. Dan jika kita coba deskripsikan tabel transactions ini, nah teman-teman bisa melihat di sini kita memiliki kolom ID dari method ID di sini. Kemudian ada kolom title dengan varchar, title dengan varchar, amount dengan double time dengan jenis timestamp, dan tipe dengan tipe datanya yaitu 6 yang harus berisikan value expense atau revenue. Kemudian ada create add dan updated add yang kita dapatkan dari method timestamps yang disediakan oleh Laravel. Jadi artinya sudah kita import desain dari migration ini ke dalam MySQL, dan tabel ini akan kita gunakan untuk proses CRUD untuk data transaction. Oke, setelah sudah kita buat model dan migrationnya, kita akan coba untuk membuat suatu controller yang mampu melakukan proses mendapatkan seluruh data transaksi, dan tentu saja query-nya kita akan manfaatkan model yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian dapat menerima data yang di request atau yang dikirimkan oleh user untuk kita masukkan ke dalam database, atau untuk mengubah data yang ada di dalam database, atau perintah untuk mendelete atau menghapus data yang ada di dalam database. Nah, logic tersebut harus kita simpan di dalam controller, dan controller ini juga dapat kita akses melalui routes atau URL yang perlu kita definisikan juga, yang nantinya kita buat di dalam file api.php yang ada di dalam routes. Kenapa di dalam API dan terdapat beberapa file lainnya seperti web.php? Karena yang akan kita bangun ini adalah web service-nya saja atau yang kita sebut sebagai API. Jadi di dalam Laravel, untuk menentukan URL yang digunakan untuk web service dan digunakan untuk interface web atau di dalam browser itu sendiri, memiliki file yang berbeda. Dan di sini kita akan menggunakan file api.php. Tapi sebelum itu, tentu saja
kita perlu membuat kelas controller yang akan menampung logic CRUD tersebut. Untuk membuat kelas controller di dalam Laravel, kita tidak perlu membuatnya secara manual lagi, tapi kita bisa manfaatkan perintah artisan. Untuk membuatnya, kita ketikkan php artisan make untuk membuat sesuatu, dan opsinya yaitu controller, dan inputan selanjutnya adalah nama kelas yang akan kita gunakan. Di sini kita akan gunakan dengan nama transaction controller, dan karena kita akan membuat template controller atau proses controller ini untuk melakukan proses CRUD, Laravel juga memiliki opsi secara otomatis akan membuat metode-metode yang diperlukan untuk proses create, read, update, dan delete. Caranya mudah sekali, kita bisa tambahkan flag atau pilihan dengan mengetikkan double strip seperti ini, dan kita tambahkan resource. Kita bisa tekan enter. Nah, file controllernya berada di dalam directory app, http, controllers, dan terdapat kelas yang baru saja kita buat, yaitu transaction controller. Jika teman-teman lihat di sini terdapat beberapa metode seperti index untuk melihat seluruh data dari suatu resource, di mana nantinya akan memiliki atau mengakses model transaction. Kemudian create, sebenarnya ini untuk menampilkan form untuk membuat resource baru atau data baru, dan di sini kita tidak akan menggunakannya, jadi kita bisa langsung hapus saja. Kemudian ada method store. Method store ini adalah, ya bisa teman-teman lihat di sini, digunakan untuk membuat data baru di dalam suatu penyimpanan atau database. Kemudian di sini ada method show untuk melihat salah satu data melalui model berdasarkan ID, parameter ID. Kemudian di sini ada edit. Edit sama seperti create, yaitu untuk menampilkan formulir untuk mengedit suatu data, dan kita tidak akan menggunakan ini karena akan dihandle oleh Vue.js untuk urusan form. Jadi project Laravel ini hanya sebagai web service-nya saja atau untuk API-nya saja. Jadi tidak perlu interface, atau istilahnya hanya digunakan untuk proses request respon dari permintaan suatu user. Nah, di sini ada method update. Method update ini sama seperti store di atas untuk menyimpan ke dalam database, tapi difungsikan untuk mengubah spesifik data yang kita pilih berdasarkan ID. Makanya kita akan menggunakan method update. Kemudian yang terakhir ada method destroy. Mungkin terlihat sadis atau penamaan yang cukup menarik, yaitu destroy. Dan destroy ini adalah untuk menghapus suatu data dari database, dan tentu saja berdasarkan ID yang kita pilih untuk menghapus suatu data. Oke, seperti ini kita bisa save. Dan jika teman-teman coba membuat suatu controller tanpa pilihan resource, maka di dalam controller ini tidak ada metode-metode seperti ini, atau bisa dibilang kosongan. Dan method resource ini atau opsi resource ini sangat membantu untuk menyingkat sintaks yang perlu kita tulis. Oke, kali ini kita akan coba untuk membuat API endpoint yang pertama, yaitu untuk menampilkan seluruh data transaksi dari database. Oke, mudah sekali. Kita awali dengan kita simpan di dalam suatu variabel dengan nama transaction, dan transaction ini akan menampung data yang dihasilkan oleh model transaction. Oke, dan kita perlu import namespace dari model tersebut. Teman-teman bisa lihat di atas, kita secara otomatis oleh text editor ini untuk mengetikkan use app models dan transaction, atau artinya kita memanggil suatu kelas dengan nama transaction yang ada di dalam app, di dalam models transaction. Seperti itu. Tapi yang kita panggil adalah namespace-nya, bukan secara directory yang kita gunakan. Seperti app-nya menggunakan huruf A kecil, kemudian ada models dan transaction. Nah, ini namespace-nya, bukan nama foldernya. Dan teman-teman perlu pelajari ini di seri PHP atau PHP Basic.
dengan menggunakan PSR 4 untuk penggunaan namespacing. Oke. Kemudian untuk mendapatkan suatu data melalui model, kita bisa panggil static methodnya yaitu get seperti ini. Tapi sebelum itu kita coba urutkan terlebih dahulu data transaksinya itu berdasarkan kolom waktu. Jadi bisa saja kan kita baru mencatat proses transaksi ini hari ini padahal prosesnya itu terjadi kemarin. Nah, kan kita tidak mungkin untuk mengurutkan data dengan ID-nya atau kapan yang terbaru diinputkan atau kapan yang paling lama diinputkan. Jadi tidak berurut secara tanggal dan hal ini kurang informatif. Jadi kita coba urutkan dengan menggunakan metode order by seperti ini. Dan apa yang akan kita urutkan atau berdasarkan apa? Berdasarkan kolom time dan jenis sortingnya yaitu desk atau descending, di mana diurutkan secara terbalik yaitu Z to A, atau kalau misalkan di dalam waktu ini tentu saja data yang paling baru seperti itu. Oke, setelah kita dapatkan datanya atau data transaksinya, di sini kita perlu masukkan ke dalam suatu variable response, di mana respon ini adalah data yang akan kita berikan ke suatu user, dan biasanya terdapat beberapa informasi seperti property message atau pesan yang menunjukkan data respon apa sih yang kita dapatkan. Nah, biasanya kita akan gunakan property message. Kemudian bisa kita berikan informasinya bahwa respon ini merupakan list data transaction yang diurutkan berdasarkan kolom waktu. Contohnya seperti ini. Dan kita masukkan di dalam tipe data array karena kita bisa memasukkan banyak data sekaligus dalam satu variabel atau tipe data array. Nah, selanjutnya ada property data. Biasanya memang untuk datanya itu sendiri akan dimasukkan ke dalam property data, dan data ini mengandung isian dari variabel transaction di atas. Saja hasil query dari mendapatkan data dari tabel transaction. Nah, selanjutnya kita akan gunakan return untuk menampilkan nilai balik dari variabel respon di atas dengan tipe data JSON. Teman-teman sebenarnya bisa langsung panggil variabel respon seperti ini. Maka Laravel akan mengenerate responnya sebagai tipe data JSON. Tapi teman-teman juga bisa memanfaatkan method response seperti ini. Kemudian bisa kita lakukan chain method dengan mengubah tipe datanya yaitu JSON. Dan di dalam JSON ini memiliki dua parameter. Yang pertama adalah data yang akan kita tampilkan seperti ini. Dan selanjutnya adalah kode status HTTP. Seperti yang teman-teman biasa lihat, ada tipe 200 bahwa requestnya berhasil, atau 404 yang paling populer, yaitu ketika teman-teman tidak menemukan suatu data atau halaman, atau error 500 yang terjadi oleh internal server. Teman-teman bisa memanfaatkan kode-kode tersebut dan kita bisa panggil HTTP response yang dimiliki oleh komponen Symfony seperti ini. Jadi teman-teman perlu mengimport namespace Symfony komponen HTTP foundation dan responnya itu sendiri. Kemudian kita pilih jenis responnya. Semisal kita berikan HTTP OK seperti ini. Nah, apa sih maksudnya? Teman-teman bisa buka saja di sini, di mana nilai dari HTTP OK adalah 200. Jadi secara tidak langsung respon HTTP ini bernilai 200 yang bisa kita ketikkan secara manual. Tapi karena kita bisa memanfaatkan kode-kode secara standar dan ini sudah dihandle oleh Symfony komponen dengan namespace-nya itu HTTP Foundation, terdapat kelas respon dan di sini banyak sekali nilai konstan seperti continue atau OK, create atau error-error code lainnya seperti HTTP not found. Nah, banyak lagi yang bisa kita manfaatkan.
dengan menggunakan class response tersebut. Oke, seperti ini. Kita bisa save. Dan untuk mencobanya, mungkin teman-teman bisa menggunakan Postman. Jadi teman-teman bisa masuk ke dalam situsnya, yaitu postman.com/downloads untuk mengunduh aplikasi untuk testingnya. Jadi teman-teman bisa klik link downloadnya. Dan setelah kita sudah membuat method seperti ini, kita harus mengaksesnya melalui routes dari API itu sendiri. Jadi kita perlu buka file api.php yang ada di dalam folder routes, dan kita isikan di bawah sini. Mungkin kita biarkan terlebih dahulu kode yang sudah ada. Di sini kita akan coba buatkan route dengan metode get dengan URI-nya yaitu slash saja seperti ini, atau transaction. Kita tambahkan transaction saja. Dan di parameter keduanya adalah kita perlu tambahkan tipe data array dengan kurung kotak seperti ini. Yang pertama adalah kita panggil transaction controllernya seperti ini. Kita panggil kelasnya. Dan yang kedua adalah metode yang akan kita gunakan. Kita akan gunakan metode index seperti ini. Nah, jangan lupa pada saat teman-teman menuliskan transaction controller class ini, di atas perlu teman-teman panggil namespace dari controllernya. Bisa teman-teman lihat di sini app HTTP controllers dan nama kelasnya itu transaction controllers. Jadi teman-teman perlu mengimportnya terlebih dahulu agar bisa kita gunakan seperti ini. Oke, kita bisa save. Dan bagaimana kita bisa memanggil API atau URL yang ada di dalam API ini? Teman-teman bisa manfaatkan perintah artisan dengan PHP artisan route list. Tekan enter dan teman-teman bisa melihat di sini terdapat URI dengan metodenya itu get, dan kita arahkan ke dalam API /transaction, di mana URI tersebut akan memiliki action yang mengarah pada kelas transaction controller dan menggunakan metode index. Nah, artinya URI tersebut pasti akan memanggil metode index yang sudah kita buat di sini. Oke, kita bisa save dan kita bisa tes menggunakan Postman. Jadi teman-teman bisa buka aplikasi Postman-nya. Oke, aplikasinya seperti ini, dan teman-teman bisa buka tab baru dan silakan masukkan URL untuk bisa kita akses ke dalam project Laravel kita. Oh ya, sebelum itu kita perlu jalankan dulu PHP Artisan Serve, di mana Laravel juga menyediakan development server sendiri dengan menggunakan serve seperti ini, dan akan mengenerate localhost beserta port 8000 sehingga bisa mengakses project yang sedang kita jalankan. Jadi pada saat kita coba klik di link ini atau kita buka di dalam browser, coba kita buka 127 dan dengan port 8000. Nah, bisa teman-teman lihat, ini adalah halaman depan dari Laravel. Sedangkan untuk mengakses API yang baru saja kita buat, itu harus masuk ke dalam URL /API terlebih dahulu. Di sini tidak kelihatan. /API dulu, kemudian /transaction, baru bisa mengakses ke metode index. Jadi Postman ini sama seperti browser, kita harus masuk dulu ke 127.0.0.1 dengan portnya yaitu 8000, dan kita akan masuk ke dalam /API /transaction, dan karena outputnya atau responnya berupa tipe data JSON, kita perlu masukkan nilai headers yaitu accept atau dapat menerima, yang merupakan application/JSON. Jadi kita perlu menambahkannya dulu seperti ini agar klien kita atau browser kita mampu mendapatkan data dengan tipe data JSON. Oke, jika sudah, kita pastikan juga metodenya itu get, karena yang kita definisikan di dalam project kita pun menggunakan route get. Jadi kita perlu samakan route get dan kita bisa tekan send di sini. Oke, di sini terdapat error yaitu undefined method ordery.
Sepertinya kita salah memanggil method di indeksnya. Oke, harusnya order by bukan ordery by. Kita perbaiki. Kita bisa coba kirim request ulang. Nah, di sini kita berhasil menampilkan responnya yang seperti kita buat, message dan data. Sedangkan untuk datanya di sini kosong. Tentu saja karena kita belum mempraktekkan untuk menginputkan suatu data. Nah, untuk contoh mungkin kita bisa buat data dummy-nya. Kita bisa tekan tambah di sini untuk membuat terminal baru. Nah, untuk membuat dummy data, kita bisa manfaatkan artisan Tinker. Dimana di sini kita bisa mengetikkan perintah PHP melalui terminal atau command line seperti ini. Jadi secara otomatis juga kita bisa memanggil proses yang ada di dalam Laravel itu sendiri. Seperti kita coba panggil namespace dari models transaction seperti ini. Kemudian kita panggil transaction ini untuk proses create untuk membuat data. Kita masukkan ke dalam tipe data array. Pertama untuk kolom title kita isikan mungkin untuk shopping. Kemudian amount-nya kita akan berikan misal 1 juta untuk belanja. Dan waktunya mungkin kita tidak akan memberikan, jadi kita biarkan secara default. Untuk waktu saat ini juga tinggal type-nya. Karena tipenya atau judul transaksinya itu shopping, otomatis ya kita akan anggap sebagai pengeluaran. Walaupun dari milik atau dari pemilik tokonya disebut sebagai pemasukan itu, tapi kan yang kita catat adalah pengeluaran atau pencatatan transaksi kita sendiri, bukan orang lain. Oke, seperti ini. Dan kita bisa tekan enter. Teman-teman bisa melihat kita berhasil membuat data dengan ID 1 dengan titelnya itu shopping, amount-nya yaitu 1 juta dan tipenya itu expense. Dan ini update dan create add dibuat secara otomatis juga. Oke. Dan pada saat kita lihat lagi, kita coba akses lagi API endpoint-nya. Kita bisa tekan enter atau send. Nah, sekarang kita mendapatkan satu data dari shopping tersebut atau dari data transaksi melalui model transaksi yang ada di dalam database atau table transactions. Ini untuk API endpoint mendapatkan list data dari transaksi sudah, dan kita lanjutkan untuk membuat API endpoint untuk bisa melakukan proses create seperti ini dengan memanfaatkan method store. Di sini kita akan mulai untuk menuliskan fungsi validatornya terlebih dahulu sebelum akan disimpan ke dalam database. Jadi kita harus validasi inputan yang dikirimkan oleh user sudah benar atau belum. Jika belum, nanti kita berikan respon error beserta pesan validasinya. Dan jika berhasil atau sesuai dengan format, maka kita akan coba proses untuk melakukan proses query atau menyimpan data ke dalam database. Jadi di sini kita akan coba buat variable validator, dan kita akan memanggil side validator yang dimiliki oleh Laravel, di mana kita perlu mengimport juga namespace-nya di bagian sini, use support for sites validator. Kita panggil. Kemudian selanjutnya adalah kita akan panggil method make untuk membuat proses validasinya. Di mana data yang akan kita validasi adalah dari variable request all. Variable request all ini merupakan instance dari class request di sini, di mana method all adalah untuk mendapatkan seluruh inputan yang dikirimkan oleh user. Kemudian di parameter kedua adalah tipe data array untuk menuliskan aturan dari data yang diinputkan. Semisal untuk inputan title itu harus diisi required. Kemudian untuk inputan amount, karena isinya adalah nominal angka, selain harus diisi, pastikan juga tipe datanya adalah numerik karena tidak boleh ada huruf pada tipe data double.
karena memang isinya memang nominal angka. Kemudian ada type. Nah, type ini kita harus isi juga dengan required, tapi isiannya hanya ada 2 nilai seperti yang sudah kita definisikan di dalam tabel, yaitu dengan expense atau revenue. Jadi di sini kita akan menggunakan in untuk melihat inputannya ada yang seperti yang ada di dalam in enggak. Jadi kita coba cek di dalam tipe ini, selain required, inputannya harus sesuai yang kita definisikan di sini, expense atau revenue. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya kita coba buat kondisi dengan menggunakan if. Jika validator ini error, jika validasi ini mengalami error dengan memanggil metode fails, maka di sini kita akan berikan respons bertipekan JSON, di mana pesan errornya adalah atau respon errornya adalah dari method validator errors, seperti ini. Dan bagaimana soal responnya? Nah, responsnya kita kembali lagi memanggil kelas response yang dimiliki oleh Symfony response, dan kita pilih kodenya mungkin error 400 seperti unprocessed mungkin. Oke, unprocessable entity karena memang formatnya atau validasinya bermasalah. Jadi kita akan gunakan konstan dari unprocessable entity seperti ini, yang berarti errornya itu 40 atau 422. Oke, jadi responnya di sini kita akan menggunakan HTTP unprocessable entity. Oke, kita berikan titik koma. Nah, jadi jika gagal kita akan mendapatkan respon seperti ini. Dan bagaimana jika berhasil? Dan jika berhasil, di sini kita akan gunakan try and catch, di mana pada saat terjadi error, maka kita akan menampilkan exception dengan pesan errornya, dan kita akan manfaatkan query exception yang dimiliki oleh Laravel. Jadi kita akan coba terlebih dahulu. Kita masukkan variable transaction, di mana variable transaction ini akan menyimpan respon hasil query dari model transaction dan metode create, seperti yang sudah kita lakukan pada Artisan Tinker sebelumnya. Dan data yang akan kita simpan di sini dari mana sih? Datanya kita dapatkan dari request all. Walaupun kita sebenarnya bisa saja mengambil satu persatu data. Semisal untuk title kita mengambil dari inputan title seperti ini, atau untuk amount kita panggil dari nama inputannya yaitu amount, tapi kita ingin mempersingkat kodenya dengan menggunakan request all. Dan jika berhasil, kita coba buatkan format responnya sama seperti yang kita lakukan di atas di dalam metode index. Kita tambahkan message, kita berikan pesannya yaitu transaction create, dan data yang kita simpan adalah dari variable transaction di atas. Transaction seperti ini. Dimana pada saat proses query insert, hasil dari data yang kita inputkan kita bisa simpan di dalam variable transaction, dan nantinya akan kita manfaatkan untuk kita tampilkan di dalam respon. Nah, jika sudah berhasil, kita akan berikan nilai baliknya yaitu response dengan tipe data JSON, datanya dari variable response di sini, dan kode HTTP-nya atau status kodenya kita akan menggunakan response, dan kita gunakan HTTP created yaitu 201, atau menandakan bahwa requestnya sudah berhasil kita buat. Variabelnya harusnya response di sini. Oke. Dan bagaimana jika gagal? Kita harus menghandle-nya juga. Di sini kita akan coba panggil exception milik Laravel dengan menggunakan query exception, dan kita masukkan ke dalam variable objeknya, instance objeknya. Dan jika gagal,
Maka kita akan buat responnya seperti ini. Mungkin kita bisa copy paste. Responnya akan bentuk seperti ini. Kita menggunakan tipe data JSON. Yang pertama adalah, maksudnya tipe data array. Yang pertama adalah message, dan error message-nya adalah failed. Kemudian kita berikan spasi, dan kita akan lakukan concatenate atau menggabungkan respon dari variabel e milik exception. Yang kita panggil error infonya. Jadi pesan error lengkapnya akan kita panggil di dalam sini. Jika mengalami gagal pada proses query. Oke, seperti ini, mudah sekali. Nah, tinggal jika kita sudah membuat endpoint-nya atau proses di dalam method store-nya, kita harus definisikan di dalam route API. Kembali lagi kita buka file api.php, dan di bawah sini kita akan buatkan route baru dengan metodenya yaitu post, karena kita akan mengirimkan data, dan kita akan gunakan URI yang sama yaitu transaction, dan kita panggil lagi transaction controller class, dan kita panggil method store kali ini. Oke, seperti ini. Jadi kita akan menggunakan method store dari variable atau dari kelas transaction controller maksudnya, dimana method store ini akan melakukan proses validasi terlebih dahulu apakah inputannya sudah sesuai. Jika gagal, kita akan memberikan respon error, dan jika berhasil kita akan coba melakukan proses query insert. Jika berhasil, kita akan tampilkan responnya, dan jika gagal, kita akan tampilkan pesan errornya melalui exception dari query exception. Jadi exception ini merupakan suatu kelas di mana kelas ini akan menghandle jika terjadi suatu proses error, maka tidak hanya dengan berhenti begitu saja, tapi akan mengirimkan informasi errornya di bagian mana atau pada saat terjadi apa. Nah, karena try ini melakukan proses query, makanya exception yang kita gunakan adalah query exception. Padahal untuk exception sendiri banyak sekali, seperti throwable atau exception bawaan dari PHP-nya itu sendiri. Teman-teman bisa cari bagaimana menggunakan exception handling. Oke, kita bisa save, dan mungkin bisa kita buka di dalam Postman untuk mencoba proses create di sini atau proses store-nya. Di sini kita bisa buka tab baru. Kita ubah dengan method post karena method route yang sudah kita buat yaitu sama, dan URI-nya sama seperti sebelumnya. Kita panggil localhost, dan URI-nya itu API transaction. Di dalam headers kita dapat menerima respon tipe JSON sama, dan content type yang kita kirimkan adalah JSON juga, karena yang akan kita kirimkan dari inputan ini akan menggunakan format JSON. Oke, dan di dalam body kita perlu pilih bagian row. Kita akan coba buat format JSON-nya. Yang pertama untuk title, mungkin kita akan isi dengan hadiah. Kemudian amount kita berikan 50 juta mungkin, atau 5 juta saja. Oke, seperti ini. Kemudian tipenya yaitu revenue, tentu saja revenue. Oke, seperti ini. Nah, harusnya pada saat kita send maka akan berjalan dengan baik, tapi kita akan coba lihat pesan errornya satu persatu. Jadi kita akan kosongkan terlebih dahulu. Jadi pada saat kita coba melakukan request ke dalam API endpoint tanpa mengirimkan data, bagaimana hasilnya? Nah, ternyata di sini akan ada error. Seperti pesan errornya yaitu title harus diisi, amount harus diisi, type harus diisi. Oke, sekarang kita coba balikan nilai title, dan kita coba masukkan amount dan type. Nah, amount-nya ini coba kita ganti dengan string ABC, semisal ya ABC. Kemudian revenue-nya atau type-nya kita akan ubah dengan income. Coba kita send, maka akan terjadi error bahwa amount harus berisikan number seperti yang sudah kita definisikan,
harus numeric, dan type di sini selected type-nya itu invalid karena inputannya tidak sesuai antara dengan expense dan revenue, tapi malah kita inputkan dengan income. Jadi seharusnya ya kita isikan amount dengan angka dan type-nya harus memilih salah satu antara expense atau amount. Kita coba send. Nah, maka akan menampilkan pesan bahwa transaksinya berhasil, message transaction create dengan data yang kita inputkan dan status code-nya juga yaitu created. Padahal di sini kita memanggilnya dari kelas response dengan constant HTTP create yang bernilai 201. Tentu saja yang akan tampil juga 201. Oke, kita sudah berhasil membuat data baru di dalam API endpoint kita, dan selanjutnya kita bisa buat API endpoint untuk mengupdate data yang sudah kita masukkan. Untuk edit di sini secara garis besar sintaksnya hampir sama, jadi kita bisa copy paste seluruhnya isi dari store di sini untuk update. Kita bisa copy paste dan kita akan letakkan isinya di dalam update seperti ini. Nah, yang akan kita ubah adalah pertama, sebelum melakukan validasi, kita akan cek terlebih dahulu apakah data transaksi dengan suatu ID yang kita pilih ada atau tidak. Jadi kita akan coba tampung di dalam variable transaction dan kita panggil model transaction. Dan kita gunakan static method yaitu find or fail, di mana parameternya adalah berdasarkan nilai ID di atas ini. Oke, jadi dia akan mencari data terlebih dahulu berdasarkan ID yang kita kirimkan sebagai parameter atau query string atau parameter yang ada di dalam URL. Jika ada, maka kita akan melakukan proses selanjutnya yaitu validasi, dan jika tidak ada maka akan kita lemparkan ke error response 404. Dan exception handling ini sudah diatur atau disediakan oleh Laravel secara otomatis. Nah, kita anggap datanya ada, maka akan dilanjutkan oleh proses validasi. Jika gagal maka kita akan menampilkan error gagal, dan jika berhasil di sini di proses transaksi sebelumnya kita akan menggunakan transaction create, tapi untuk update sebenarnya tinggal kita ubah saja seperti ini, transaction, dan kita gunakan row notation atau strip dan simbol atau angle bracket close. Kemudian metode yang kita akan gunakan adalah update. Nah, jadi variable transaction ini akan menggunakan objek transaction di atas yang sudah memilih salah satu data berdasarkan ID-nya. Dan dari ID tersebut kita akan coba update datanya berdasarkan inputan yang kita kirim, sama seperti proses store. Dan jika berhasil kita akan ubah update seperti ini message-nya yaitu transaction update, dan datanya kita ambil dari variable transaction. Nah, untuk respon code-nya bukan HTTP create lagi karena memang prosesnya bukan menambah data baru, tapi mengubah data yang sudah ada. Jadi kita akan bisa memanfaatkan HTTP OK yang artinya proses perubahan data berhasil sesuai dengan request-nya. Dan jika gagal, kita tetap akan menggunakan error message dari query exception. Nah, jika sudah, kembali lagi kita harus membuka jalan atau API endpoint ini harus kita teruskan ke dalam metode update yang dimiliki oleh transaction. Kita bisa mungkin kita bisa copy paste dan kita ubah method postnya menjadi put, dan setelah transaksi di sini kita perlu memberikan suatu parameter. Kita berikan ID contohnya karena setelah URI transaction kita harus menambahkan nilai ID dari data yang akan kita ubah. Jadi dengan curly brace atau kurung kurawal ID ini akan ditangkap nilainya oleh variable ID dari method update di bagian sini.
Jadi apapun yang kita berikan di dalam URI setelah transaksi maka akan dimasukkan ke dalam variable ID tersebut. Jadi nantinya jika kita tambahkan 1 maka akan mendapatkan ID 1, 2, 3 dan selanjutnya. Jadi kita akan buatkan seperti ini untuk menangkap seluruh nilai atau nilai apapun yang diberikan setelah transaction. Dan bagaimana jika datanya tidak ditemukan atau yang kita inputkan di sini bukan angka atau bukan ID, maka sudah dihandle oleh find or fail. Jika gagal, maka dia tidak akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Jika memiliki data transaksi, baru dia akan melakukan proses validasi dan mencoba untuk proses update. Oke, API-nya sudah dibuat, URI-nya sudah dibuat, dan kita sudah arahkan ke method update. Dan kita bisa kembali lagi ke dalam Postman untuk mencobanya. Di sini karena masih sama, kita bisa klik kanan dan melakukan proses duplicate tab agar kita tidak menambahkannya secara keseluruhan. Tinggal kita ubah method post ini menjadi put sesuai yang kita definisikan, dan setelah transaction kita harus tambahkan ID yang akan kita ubah datanya. Semisal yang akan kita ubah adalah 1. Jika kita lihat dari list transaction sebelumnya di /index milik transaction, kita coba send, maka ada 2 data harusnya, ID 1 dengan title shopping dengan ID 2 yaitu ID ya. Nah, tinggal kita akan ubah data dengan ID 1, mungkin kita ubah title dari shopping menjadi belanja dan amount-nya kita akan ubah menjadi 100.000 saja mungkin. Jadi di headers sudah seperti ini karena kopian atau duplikat dari method post, dan di dalam body tinggal kita ubah saja. Yang semula shopping menjadi belanja dan yang semula 1 juta kita ubah menjadi 100.000 saja. Dan tipenya masih expense. Atau jika masih sama datanya ya kita tidak perlu mengirimkan datanya lagi, tapi anggap saja kita mendapatkan data lamanya yaitu expense. Coba kita send. Nah, di sini berhasil menampilkan pesan yaitu transaction updated, di mana ID 1 kita ubah titelnya menjadi belanja, amount-nya menjadi 100.000 dan tipenya masih expense. Jadi pada saat kita coba dapatkan lagi data list yang semula masih menampilkan data lama, kita coba send lagi, maka akan mendapatkan data terbaru yang sudah diupdate. Titelnya menjadi belanja, amount-nya menjadi 100.000 dan type-nya masih expense. Dan jika teman-teman perhatikan juga di dalam create add, jika pada saat menambahkan satu data baru, create add dan update add ini akan bernilai sama. Kita bisa lihat contohnya di bawah sini. Oke, masih sama kan ya? Tapi jika mengalami perubahan update, maka jamnya atau menitnya atau tanggalnya di bagian update add ini akan berubah sesuai kapan data itu diubah. Jadi memang hanya pencatatan waktu atau tracking data jika terjadi suatu perubahan saja untuk timestamps milik Laravel ini atau fitur Laravel ini. Yang artinya kita sudah berhasil membuat API endpoint put untuk update data. Dan mungkin kita bisa lanjutkan untuk memanggil salah satu data dengan menggunakan method show. Dan pada saat kita memilih salah satu data berdasarkan ID-nya, maka hanya menampilkan data spesifik dari ID tersebut. Oke, di sini caranya mudah sekali untuk mendapatkan data atau spesifik data. Jika sebelumnya di dalam method update kita sudah menjalankan transaction find or fail, tinggal kita gunakan lagi di sini. Dan langkah selanjutnya adalah kita tinggal menampilkan ke dalam respon saja. Mungkin untuk responnya kita bisa copy paste. Oke, dari sini mungkin kita copy paste. Untuk responnya adalah untuk pesannya sendiri kita akan berikan informasi seperti detail of transaction, resource, dan data yang kita dapatkan adalah dari variable transaction itu sendiri yang sudah kita ambil berdasarkan ID-nya. Kemudian untuk status code-nya bukan HTTP create tapi HTTP OK saja, karena untuk request-nya berhasil kita dapatkan.
Dan kita tinggal membuat API endpoint atau URL untuk mengakses ke method show ini yang ada di dalam file api.php tentunya. Nah, kita akan coba buat di sini route dengan method get, dan untuk URI-nya adalah transaction, dan kita perlu memilih atau menambahkan parameter ID-nya juga seperti pada saat proses update. Karena tentu saja untuk menampilkan suatu data, salah satu data, kita perlu memilih berdasarkan ID atau berdasarkan key-nya. Dan di sini kita akan menggunakan kelas transaction controller dengan method show yang kita sudah edit isinya. Jadi secara teknis sama seperti proses update, kita memilih terlebih dahulu data transaksi berdasarkan ID-nya, dan ID ini kita inputkan ke dalam URL, dan kita akan gunakan metode show yang ada di dalam kelas transaction controller. Dan jika kita sudah membuatnya, coba kita buka melalui Postman. Mungkin sama seperti put, kita coba duplicate. Oke, tinggal kita ubah menjadi get metodenya. Dan untuk headers, oke, kita biarkan saja. Untuk body kita pilih none karena tidak akan mengirimkan data apapun. Hanya murni mengambil data dari suatu transaksi dengan ID 1 contohnya. Coba kita send. Nah, di sini berhasil. Kita berhasil mendapatkan data dari salah satu ID. Coba kita ubah menjadi ID 2. Oke, berhasil mendapatkan data transaksi dengan ID 2, dan coba kita panggil ID 3 yang belum ada. Kita send. Nah, teman-teman akan melihat di sini ada message bahwa tidak kita temukan query atau hasil query dari model transaksi, dan statusnya pun 404. Yang artinya untuk error atau mencari data yang tidak kita temukan, semisal ID-nya di sini kita berikan nilai yang tidak ada atau kita isikan dengan string apapun seperti ini, maka akan dianggap tidak menghasilkan data yang sesuai atau data yang dicari berdasarkan parameternya. Oke, untuk proses show data sudah berhasil, tinggal satu data atau satu proses lagi, yaitu menghapus data yang sudah ada di dalam database. Caranya kita akan memanfaatkan method destroy di bawah sini, dengan step by stepnya adalah kita akan mencari terlebih dahulu data berdasarkan ID-nya. Jika ketemu, kita akan melakukan proses delete, dan kita akan menampilkan message bahwa transaksi berhasil dihapus, dan jika gagal kita akan memunculkan error bahwa proses query untuk melakukan delete ini terjadi kesalahan. Nah, untuk prosesnya sama seperti update sebenarnya. Kita bisa copy paste saja seluruhnya yang ada di dalam method update. Kemudian kita paste di dalam destroy, dan yang akan kita hapus adalah tentu saja di bagian validator kita tidak perlu karena tidak akan terjadi proses input. Yang kita butuhkan adalah mencari data transaksinya terlebih dahulu. Kemudian di sini transaction update kita ubah metodenya menjadi delete jika kita menemukan data transaksi berdasarkan ID yang kita pilih. Dan pesannya mungkin kita ubah menjadi delete seperti ini dan tanpa data, karena tentu saja datanya sudah dihapus. Dan responnya kita akan menggunakan HTTP OK atau bernilai 200, tidak apa-apa. Dan jika mengalami gagal, di sini kita akan gunakan exception, query exception, sama seperti proses update. Jadi kita hanya tinggal panggil method find or file terlebih dahulu untuk mencari data yang akan kita hapus berdasarkan ID-nya. Kemudian kita akan gunakan try and catch di blok pertama, yaitu mencoba untuk melakukan proses delete. Jika berhasil maka kita akan menampilkan respon berhasil, dan jika gagal kita akan menampilkan respon bagian query exception di sini. Nah, sekarang kita coba. Tapi sebelum mencobanya tentu saja kita akan membuat URI-nya terlebih dahulu di dalam file api.php di dalam routes dengan menggunakan method delete. Kita bisa copy paste dari salah satu route-nya. Kita akan gunakan delete seperti ini. Kemudian URL-nya sama seperti ini, kita perlu memilih suatu ID yang akan kita hapus. Tinggal kita ubah method delete-nya, akan kita gunakan destroy seperti ini.
Oke, mudah sekali. Kita bisa coba di dalam Postman dan mungkin sama seperti proses get data. Di sini kita bisa duplicate. Kita akan masukkan ID 1, metodenya yaitu delete, dan kita tidak akan mengirimkan data apapun di dalam body, jadi kita tidak mengirimkan parameter. Hanya menentukan ID data mana yang akan dihapus melalui URI saja. Misal kita akan menghapus data ID 1. Coba kita send. Apakah berhasil? Oke, transaction deleted. Yang seharusnya jika kita coba mengambil seluruh data transaksi, kita coba send, harusnya muncul satu data saja. Nah, benar sekali di sini hanya menampilkan ID 2. Oke, karena ID 1 sebelumnya sudah kita hapus. Coba kita hapus dengan ID 2, kita coba send dan pastikan berhasil juga. Oke, sudah berhasil dan kita coba cek di API endpoint untuk melihat seluruh data dari indeks, kita send. Nah, datanya kosong. Dan bagaimana jika kita coba hapus data yang tidak ada ID-nya, misal 3 atau menghapus data yang sama? Tentu saja di sini akan error bahwa query tidak ditemukan berdasarkan parameter 3 dari model transaction, karena sekali lagi kita sudah melakukan error handlingnya atau exceptionnya dengan menggunakan metode find or fail. Jadi jika tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan error bahwa datanya tidak ada dan menggunakan status code atau status HTTP-nya yaitu 404 atau not found. Nah, satu hal lagi. Sebenarnya untuk proses resource seperti kita menampilkan seluruh data, kemudian menyimpan data, kemudian melihat data secara spesifik, atau mengupdate data sekalipun, atau bahkan untuk menghandle proses destroy. Sebenarnya di dalam Laravel mudah sekali untuk mendefinisikan route-nya tanpa perlu kita menuliskan satu persatu seperti ini. Jadi kita bisa wakilkan dengan cara menuliskan route resource dan URL-nya kita akan gunakan transaction seperti ini. Kemudian sama kita akan tentukan nama kelasnya saja. Seperti ini. Jadi kita tidak perlu menuliskan satu persatu. Jika nama metodenya untuk bagian store, update, destroy, dan index menggunakan nama-nama metode yang sama. Jadi kita bisa menggunakan route resource tersebut. Tapi jika nama seperti metode index, store, show, update, dan destroy-nya ini berbeda, misal di dalam destroy ini kita menjadikan sebagai delete, maka kita tidak bisa menggunakan resource. Secara default, metode di dalam resource ini akan mengikuti metode-metode yang dihasilkan pada saat proses make controller dan menggunakan flag resource, maka akan menggunakan metode yang sudah disediakan oleh Laravel. Dan tentu saja metode resource ini akan mengacu pada metode-metode tersebut. Dan jika kita ingat-ingat juga, kita sudah menghapus metode create dan edit. Nah, di sini kita harus tambahkan exception. Jadi kita bisa tambahkan except dengan tipe data array, yaitu kecuali bagian create dan edit, karena memang kita tidak menggunakannya dan sudah kita hapus metodenya. Walaupun tanpa kita berikan seperti ini pun secara otomatis kita tidak bisa menggunakan, tapi URL-nya aktif atau bisa diakses. Nah, untuk mencegahnya agar URI bagian create dan edit ini tidak bisa diakses, maka kita tambahkan except. Dan di sini kita coba bisa hapus atau berikan komentar saja, dan kita coba satu persatu lagi. Misal di dalam get kita coba send. Oke. Oops, array to string conversion. Seharusnya seperti ini. Tidak menggunakan array. Oke. Kita coba send. Oke, berhasil. Kemudian bagaimana jika kita menggunakan post atau store ya untuk menambahkan data baru? Send. Oke, berhasil. Transaction created dengan menggunakan URI atau route resource. Bagaimana jika kita coba update? Untuk update ID-nya pastikan harus sama. Kita coba lihat dulu dari index list. Oke, ID-nya yaitu 3. Kita coba ubah dari ID 3 ini. Send. Oke, berhasil transaksi update.
Kita coba panggil satu data tersebut. Oke, berhasil. Dan bagaimana jika kita hapus dengan ID 3? Kita coba send. Nah, datanya berhasil dihapus. Oke, artinya kita sudah lengkap membuat API endpoint, baik itu untuk menampilkan seluruh data, kemudian menyimpan data yang kita kirimkan, menampilkan data satu berdasarkan ID-nya atau detail data berdasarkan ID. Kita juga sudah membuat proses update dan baru saja kita membuat proses delete. Yang artinya web service-nya sudah bisa kita gunakan, dan kita lanjutkan ke bagian front end dengan menggunakan Vue.js 3 di video selanjutnya.